santai bareng yuk di hari Sabtu ini dengan tema kuasa Tuhan mematahkan yang keras hati. Teman-teman, kali ini Musa kembali ke Mesir untuk menghadap Firaun. Ini adalah misi menjalankan amanat Allah. Musa masih membantah, katanya lidahnya kurang petah. Mana mungkin Firaun mau mendengar, tapi Allah tetap memerintahkannya ke Mesir, teman-teman. Nah, misi Allah dalam konteks ini ada dua. Satu, pesan kepada Mesir bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan yang kedua, teman-teman, pesan kepada bangsa Israel untuk menjelaskan bahwa akulah Tuhan. Mari kita baca kisahnya ya, di Keluaran 6 ayat 28 sampai dengan 30. Dan nanti kita lanjutkan ke Keluaran 7 ayat 1 sampai dengan 13. Kita baca yang pertama dulu ya teman-teman ya. Keluaran 6 ayat 28 sampai dengan 30. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Kita lanjutkan di Keluaran 7 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan perbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Teman-teman, dalam kisah ini muncul kata mengeraskan hati ya. Tadi teman-teman perhatikan kan ada kata mengeraskan hati. Nah, dalam beberapa pasal kitab, Kejadian dinyatakan dengan jelas kapan Allah yang mengeraskan hati Firaun dan kapan pula Firaun sendiri mengeraskan hatinya. Berkeras itu artinya kuat bertahan atau kokoh ya teman-teman. Ada 3 kata asli yang dipakai untuk melukiskan pengerasan hati Firaun itu. Hal ini terungkap dalam beberapa pasal di Alkitab. Yang pertama teman-teman, hazak, artinya kuat atau kuat bertahan. Itu terdapat di pasal 7 ayat 13, kemudian ayat 22, dan pasal 8 ayat 19 teman-teman. Yang kedua, kabet. Nah, ini artinya berat atau menjadikan berat atau sulit bergerak. Terdapat di pasal 7 ayat 14, pasal 8 ayat 15, dan ayat 32. Serta yang ketiga teman-teman, khasa. Nah, ini artinya mengeraskan, hanya ada di pasal 7 ayat 3 teman-teman.
Jika Allah mengeraskan hati orang-orang yang sudah mengeraskan hati, itu karena sesungguhnya teman-teman, watak manusia itu keras hati. Terhadap mereka yang keras hati, Allah hendak menunjukkan kuasanya. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Harun, abangnya Musa, itu gak mudah. Karena bangsa Mesir waktu itu terkenal teman-teman dengan orang-orang berpendidikan tinggi sebagai imam, dan mereka adalah orang yang memiliki pengaruh dan keahlian yang luas. Mereka bukan sekedar tukang sulap biasa teman-teman. Kita nggak tahu ya, apakah munculnya ular-ular itu sebagai keajaiban yang menipu atau sejenis sihir. Tapi kenyataannya teman-teman, Harun sebagai alat Allah justru lebih unggul ketika ular-ular mereka tertelan semua oleh tongkat Harun yang menjadi ular. Menarik ya di sini ya. Pukulan telak Allah melalui tulah dan melalui keajaiban ular yang menelan ular-ular orang Mesir menunjukkan bahwa benar-benar dialah itu Allah Tuhan. Nah, bagaimana akibat kekalahan telak ini guys? Kekalahan itu sangat mempengaruhi orang Mesir ya, karena mengguncang secara jasmani dan kejiwaan mereka, tetapi juga secara rohani. Karena tulah dan juga ular Harun yang perkasa telah menggugurkan dewa-dewa yang selama ini disembah oleh orang Mesir. Nah, begitulah guys ya, jangan keraskan hatimu, karena Tuhan itu Maha Kuasa yang bisa menundukkanmu. Sekeras apapun hatimu, tunduklah kepadanya dan rasakan kekuatan Allah dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Nah, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Dari kisah hari ini, mari kita belajar bersama-sama dari kisah Firaun. Yang pertama, Firaun yang mengeraskan hati malah ditundukkan langsung oleh Tuhan. Lalu kita belajar juga dari Musa, di mana Musa yang mengandalkan Tuhan malah dapat mengalahkan Firaun yang Firaun itu kuasanya luar biasa. Nah, untuk saat teduh hari ini, mari kita sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar bahwa kami perlu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami juga belajar Tuhan bahwa janganlah kami sampai mengeraskan hati kami, tetapi kami harus mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau yang punya segalanya Tuhan, dan Engkau juga yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke guys, itu tadi saat teduh kita. Nah guys, jangan lupa besok kita ada ibadah juga nih di channel ini. Mari kita sama-sama beribadah pada hari esok. Nah guys, hari Senin juga kita bakal ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Mari kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita kepada teman-teman kita yang lain, supaya semakin banyak teman-teman kita yang mendapatkan berkat. Oh ya guys, kalau kalian ada pergumulan ataupun pertanyaan, langsung DM aja yuk di Instagram GKI Youth GKI Kanaan. Nah, jangan lupa juga untuk nonton podcast Youth GKI Kanaan ya di Spotify. Oh iya guys, kita juga hari ini bakal ada Zoom Fellowship bareng ya. Untuk link Zoom-nya bakal di-share di WA, di grup WA ataupun di grup lain. Have a blessed day, Tuhan Yesus berkati. Selamat datang di podcast Youth Millennial. Oke teman-teman, jadi ini episode lanjutan dari episode sebelumnya. Oh ya, bener banget. Di episode sebelumnya aku ada mau nanya nih, kalau sebenarnya kita tahu kita indigo itu dari kita kecil atau kita jadi indigo saat kita udah besar? Itu karena bisa iya bisa enggak gitu ya. Kita bisa penglihatan ketika kita besar dan ketika kita udah menerima Yesus. Menurut Koko itu gimana? Ketika kita sebut orang yang sudah percaya Yesus itu, apakah betul-betul dia sudah jujur dengan kondisi misalnya keluarganya? Masa lalu keluarganya pernah bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jadi kita nggak tahu ini itu dari Tuhan atau bukan. Padahal apakah itu betul? Ya mungkin sebagian enggak loh. Ya, jadi artinya kita nggak bisa simpulkan dengan mudah untuk hal seperti ini.